Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, saya Neng Sanesi NIM 21231115 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA B. Video ini saya menjelaskan tugas mekanika IPA yaitu fluida dinamis dengan dosen pengampu Rani Oktavia SPD MPD. Maka dari itu, apakah yang dimaksud dengan fluida dinamis? Fluida dinamis yaitu suatu fluida yang bisa berupa zat cair, gas, atau juga yang bergerak. Untuk memudahkan apa itu fluida dinamis, yaitu fluida yang dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis itu. Selanjutnya, apa-apa sajakah jenis-jenis fluida dinamis itu? Jenis fluida dinamis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aliran lurus atau laminar, yaitu aliran fluida yang lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua yaitu aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai atau selokan. Selanjutnya, apa sajakah besaran-besaran pada fluida dinamis? Yang pertama yaitu debit aliran atau Q, yaitu jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu, atau Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV. Dengan keterangan Q merupakan debit aliran, A luas penampang, dan V merupakan laju aliran fluida. Dan pada aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran, yaitu Q sama dengan V per T. Dengan keterangan Q merupakan debit aliran, V merupakan volume, dan T selang waktu. Yang kedua, besaran fluida dinamis yaitu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa, air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Pada gambar terletak banyaknya fluida yang mengalir di A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2 karena mengikuti kekalan massa. Maka massa di A1 sama dengan massa di A2, sehingga R dikali A1 V1 delta T sama dengan R dikali A2 V2 delta T, sehingga A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka bagaimana dengan pipa yang memiliki penampang berbeda dan terletak pada ketinggian yang berbeda? Maka perhatikan tabung aliran A sampai C di bawah ini. A1 adalah penampang lintang tabung alir di A, sehingga A2 sama dengan penampung lintasan di C. Dan pada F1 yaitu kecepatan alir fluida di A, dan P2 merupakan kecepatan alir fluida di C, sehingga debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Selanjutnya, hukum Bernoulli, yaitu hukum yang berlandaskan pada hukum kekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 ditambah setengah rho V1 pangkat 2 ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho P2 pangkat 2 tambah rho GH2. Dengan keterangan P merupakan tekanan air, T merupakan kecepatan air, dan G percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian air. Penerapan hukum Bernoulli salah satunya penyemprotan parfum dan obat nyamuk. Prinsip kerja yang dilakukan dengan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol,
sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibatnya, cairan dalam wadah tersebut terdesak ke atas selang dan lama-kelamaan akan menyembur keluar. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.